Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk melanjutkan mereview saham-saham yang teman-teman kita telah buat listnya, teman-teman. Jadi di video saya yang sebelumnya kita sudah review dari nomor 1 sampai nomor 10, dan di video kali ini kita akan lanjutkan reviewnya dari nomor 11 sampai nomor 23. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum punya akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan langsung berhubungan dengan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, benefitnya apa ketika teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas? Nanti ketika teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman tuh akan kita masukkan ke dalam dua grup, yang dimana satu adalah grup VIP. Jadi di grup VIP ini nanti saya akan share tentang berita yang up to date dan juga saham-saham yang menarik atau yang berpotensi yang bisa teman-teman masukkan dalam referensi atau watchlist teman-teman. Dan di satu grup juga di sini adalah grup umum. Jadi di sini kita dapat saling sharing, di sini kita dapat saling berkomunikasi, dan di sini kita juga dapat saling bercerita, teman-teman. Jadi kita berharap di dalam grup ini teman-teman dapat berkembang. Jadi untuk informasi lebih lanjut nanti teman-teman dapat klik link itu. Nanti saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, nah kita akan langsung saja. Namun sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, kita akan bahas terlebih dulu saham-saham yang kita akan bahas terlebih dahulu komposit indeks IHSG kita satu minggu ke depan mau kemana gitu. Jadi di hari Senin nanti kita telah memasuki awal Agustus. Jadi teman-teman, kita berharap di bulan Agustus nanti teman-teman dapat profit yang lumayan, dan ya setidaknya teman-teman tuh secara portofolio meningkat gitu. Oke. Nah, di sini teman-teman perhatikan di perdagangan Jumat kemarin indeks kita ditutup melemah tipis minus 0,08% di level harga 6951. Sebenarnya dia sudah sempat up ke atas namun terjadi suatu rejection. Kalau kita ubah time frame ke H4, di sini dia telah membuat high-nya terlihat jelas, dia telah membuat swing high-nya. Jadi besar kemungkinan dia akan mencoba koreksi. Setidaknya dia akan tutup area gap ini. Ini adalah area demand yang kemungkinan besar indeks kita akan masuk. Jadi kalau seandainya di minggu ini dia memasuki area indeks kita, memasuki area demand kita ini, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk coba cari saham-saham apa aja yang berada di area support kuat atau sedang berada di area demand zone-nya gitu. Oke, jadi forecast indeks kita tidak banyak perubahan kecuali ketika dia break area 6.859 ini baru kita akan coba perhatikan dia mau kemana jatuhnya gitu. Kemungkinan besar sih kalau seandainya ada break area demand-nya akan jatuh ke 6741 gitu. Jadi secara overall indeks kita masih sangat bagus ya. Setidaknya pastikan ketika indeks kita sudah build ke atas gini, ya teman-teman punya saham yang manuver indeks kita apa enggak gitu. Karena eh, sangat sangat disayangkan ketika indeks kita sudah mulai build ke atas seperti ini, tapi teman-teman nggak punya saham yang memanuver indeks kita ke atas gitu. Itu sangat disayangkan. Oke, nah kita akan langsung saja di sini kita akan bahas pertama kali itu ada saham PTBA. Ini adalah saham energi ya, saham batu bara. Jadi sebenarnya kita sudah pernah rekomendasi juga di video saya yang sebelumnya juga. Saya sudah pernah katakan ketika teman-teman ingin entry di saham PTBA, entry lah ketika dia memasuki area demand kita ini. Dan benar aja di sini dia masuk, teman-teman. Di sini dia pernah masuk dan dia sudah running gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman masuk di area base entry kita ini, pasti teman-teman sudah mendapatkan profit yang lumayan gitu. Nah sekarang kita nggak bisa harapkan dia memasuki area ini lagi, karena kalau seandainya dia memasuki area ini lagi justru structure marketnya itu sudah tidak bagus gitu. Secara structure market dia sudah tidak bagus, dan kita tidak harapkan dia turun lebih dalam gitu. Kita tidak harapkan dia turun lebih dalam, namun kita lihat di mana sih area entry yang bagus untuk kita coba follow the trend saham PTBA ini sendiri gitu. Oke, saya hapus gambarnya supaya teman-teman dapat lebih jelas melihat apa yang ingin saya sampaikan atau bagaimana saya menganalisa saham PTBA ini sendiri gitu. Jadi di sini teman-teman perhatikan dia secara momentum sangat jelas, dia terlihat jelas trennya itu build ke atas, dia bullish. Nah di sini dia ada gap-gap yang dia telah tinggalkan, yang dimana kalau teman-teman perhatikan ini dia terjadi karena pada waktu itu
X-date dari dividennya itu, teman-teman. Dan ya cukup besar, dividennya sebesar 20% gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan, ini terlihat jelas sebagai area supply zone kita gitu. Jadi besar kemungkinan dia akan kejar area 4540 ini, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan kejar 4400. Sebentar saya adjustment dulu supaya pas dia. Nah, 4530 ini, teman-teman. Jadi besar kemungkinan dia akan kejar area ini. Nah, untuk entry di mana? Kalau sebenarnya secara strong momentum dia sangat bagus. Secara strong momentum dia sangat bagus. Kita coba lihat dulu. Mohon maaf teman-teman karena saya juga kurang fit ya. Jadi di sini kita lihat dulu ada sebuah rejection teman-teman. Di sini tandanya ada sebuah demand yang masuk. Kalau teman-teman perhatikan di sini, saya hapus dulu ininya. Ada demand yang mulai masuk. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi di saham PTBA ini, teman-teman masih bisa coba lakukan. Jadi ada range dia sebesar 5% untuk jalan ke atas. Nah, untuk stop lossnya sendiri teman-teman bisa letakkan di sini, kita adjust di sini aja. Jadi area stop loss kita ada di 4180 sebesar 2,8%. Untuk stop loss sangat bagus. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok juga dia dikasih retest ke dalam area yang telah kita tandakan ini, ya teman-teman masih bisa manfaatkan untuk coba entry di saham PTBA ini sendiri. Yang penting perhatikan area stop lossnya. Kalau seandainya dia kena area stop loss kita, ya nggak masalah karena stop lossnya sendiri cukup kecil, hanya sekitar 2,8%. Yang jadi masalah adalah ketika teman-teman nggak ukur risikonya, itu yang sangat bermasalah teman-teman. Gitu. Oke. Jadi untuk PTBA strong momentumnya masih dapat, masih kuat. Jadi ya teman-teman bisa coba spekulasi buy. Yang penting perhatikan area stop loss dan area TP-nya. Kalau seandainya dia mampu break area high-nya ini lagi, ya dia akan lanjut jalannya itu lebih kuat teman-teman. Jadi ini bisa dijadikan suatu area demand zone kita. Oke, nanti untuk update-nya sampai TBA kita akan coba perhatikan ketika strukturnya terbentuk lagi. Selanjutnya kita akan bahas saham ERA. Nah, untuk ERA kita perhatikan, ini ERA teman-teman perhatikan dia berada di area support-supportnya. Di sini terlihat jelas. Kita tandakan seperti ini, kita akan gambarnya seperti ini. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin coba masuk di saham ERA ini, dia sedang berada memang di area-area support kuatnya. Jadi bisa aja teman-teman bisa lakukan buy on weakness di saham ERA ini. Yang penting jaga-jaga dengan stop loss teman-teman. Untuk stop lossnya sendiri cukup close di 480, sangat kecil. Jadi kalau seandainya pun dia masih mencoba memasuki area demandnya ini, ya teman-teman masih bisa coba manfaatkan dan coba entry gitu. Untuk TP ini dia masih sideways, dari sini dia masih sideways, terlihat jelas secara trennya. Jadi untuk TP setidaknya teman-teman bisa perhatikan area-area resistennya ini gitu. Jadi masih berada di area support. Jadi ya teman-teman masih bisa manfaatkan untuk entry di saham ERA ini apabila teman-teman ingin coba masuk di saham ERA ini. Namun teman-teman harus tahu juga bahwasanya saham ERA ini dari historinya pergerakannya cukup slow. Jadi ya teman-teman nggak bisa harapkan terlalu banyak ketika ingin coba entry di saham ERA ini sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat saham Telkom. Untuk Telkom sendiri sebenarnya masih menarik teman-teman secara price action. Nah, di sini dia harganya belum jalan sih. Di sini dia harganya belum jalan. Kalau seandainya teman-teman masih entry ya masih worth it karena dia ada sekitar 4% untuk area stop loss kita. Tapi kalau kita perhatikan secara price action teman-teman, kalau kita perhatikan secara price action, dia seperti akan mencoba landai ke bawah gitu. Dia seperti ada potensi mencoba untuk coba landai ke bawah. Jadi kalau seandainya dia coba landai ke bawah ke sini, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham Telkom ini gitu. Teman-teman masih bisa manfaatkan untuk entry di saham Telkom ini. Kalau seandainya teman-teman takut ketinggalan momentumnya, ya teman-teman bisa mulai coba kumpuli dari area sekarang. Dan yang penting ingat stop lossnya sendiri cukup di level harga 4050. Jadi untuk stop lossnya sendiri masih cukup menarik ya, masih terukur. Tapi setidaknya dia hampir kena TP1 kita sih, karena kita pernah rekomendasi dari area bawah. Tapi setidaknya kalau teman-teman ingin coba hold, dia bisa kejar 4260 nih. 4620 ya. Jadi kalau seandainya PTB memasuki area demand kita ini, ya teman-teman jangan sia-siakan di level harga 4150 ini. Saya lihat sih kayaknya dia akan coba ke 4150. Sepertinya kemungkinan seperti itu gitu. Oke. Jadi untuk Telkom sih masih menarik. Jadi kalau teman-teman ingin coba entry, mulai lirik saham ini masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Selanjutnya kita akan lihat saham Indofood.
Untuk Indofood sendiri, teman-teman juga ketahui bahwasanya saham ini akan kumdate di perdagangan besok dan yieldnya sendiri sekitar 4%. Namun ya teman-teman perhatikan di sini dia mencoba turun ke bawah. Kita kalau perhatikan secara price action mungkin dividennya tidak sesuai ekspektasi market gitu, tidak sesuai ekspektasi investor. Namun ya kalau seandainya teman-teman ingin manfaatkan momentumnya, ini ada area yang bagus teman-teman. Jadi level harga 6.600 sampai 6.700 itu adalah area yang bagus untuk teman-teman coba masuk di saham Indofood nih. Kalau seandainya di perdagangan besok dia benar-benar memasuki area ini, jujur saya pribadi akan entry di saham Indofood ini, teman-teman. Saya pribadi akan coba entry di saham Indofood ini. Namun ingat, stop loss sendiri cukup di bawah 6.600. Kalau seandainya harganya turun di bawah 6.600, apapun ceritanya, saya katakan kepada teman-teman, buang saham Indofood ini. Karena apa? Biasanya saham ketika dia break area key level penting seperti ini, jatuhnya bisa cukup dalam, teman-teman. Jatuhnya bisa cukup dalam. Kemana? Kemungkinan besar bisa area ini 5.700. Kemungkinan besar dia bisa jatuh ke area 5.700 gitu. Jadi untuk Indofood sendiri, areanya ini adalah area yang bagus kalau seandainya teman-teman ingin coba manfaatkan entry di saham Indofood ini sendiri gitu. Oke. Selanjutnya kita akan bahas saham Inco. Untuk Inco sebenarnya dia sudah kena area TP kita ya. Untuk Inco sendiri dia sudah kena area TP kita. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak buang barangnya, setidaknya teman-teman harus jaga-jaga dengan trailing stop gitu. Saya tidak sarankan ketika teman-teman entry di market, tapi teman-teman nggak tahu batasan teman-teman untuk lakukan realisasi taking profit, itu sangat beresiko. Nah, untuk Inco sendiri, sorry, kita lanjutkan untuk Inco sendiri. Di sini teman-teman perhatikan dia kena area TP kita. Apabila teman-teman ingin entry di saham Inco kembali, saya belum rekomendasikan. Karena apa? Karena kita udah pernah rekomendasikan dari harga bawah. Jadi kalau seandainya teman-teman belum punya barangnya, ya salah siapa gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Inco, tunggu struktur barunya terbentuk seperti apa, baru akan saya coba referensikan kembali untuk entry kembali di saham Inco nih. Namun dengan struktur yang sekarang, kita lebih baik wait and see dulu. Kita perhatikan struktur barunya terbentuk seperti apa, baru kita entry di saham Inco ini sendiri. Kalau seandainya dia breakout di atas area ini, kita akan buy on breakout. Karena historinya Inco ini buy on breakoutnya jarang false teman-teman, jarang false. Jadi kita tunggu dulu seperti apa pembentukan struktur baru, baru kita coba rekomendasikan kembali di saham Inco ini sendiri. Selanjutnya saham INKP. Kita lihat saham INKP. Untuk INKP sendiri di perdagangan kemarin dia ditutup, sebentar kita lihat. Dia tekanan jualnya sangat gede ya, sekitar 2,5%. Kita lihat apakah dibanting di gap down ya. Oh, dia tidak dibanting gap down, namun di sini kita perhatikan dia masuk ke area demand-nya lagi. Kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham INKP sendiri, masih menarik teman-teman, masih menarik. Karena apa? Secara price action dia masih bagus. Di sini dia konsisten membuat higher high dan higher low-nya. Jadi ya kita akan coba ekspektasi di sini dia akan coba lanjut jalan gitu. Dia akan coba lanjut jalan. Nah, untuk Inco sendiri jujur saya punya barangnya, namun saya memang pegang barang ini untuk jangka long run-nya, teman-teman, untuk medium term-nya gitu. Karena secara valuasi Inco ini masih untuk INKP ini masih menarik gitu. Jadi kita tinggal tunggu laporan keuangannya yang Q2-nya keluar seperti apa, baru kita akan coba kembali reanalisa saham ini ke depannya seperti apa. Karena saya analisa saham ini memang entry masuk ke saham ini memang juga secara valuasi, bukan secara price action kemarin. Makanya saya beli di harga 8.200 gitu. Namun di area ini saya kemarin tidak melakukan buyback karena apa? Saya pribadi ketinggalan momentumnya. Dia sudah break area ini, baru saya perhatikan ternyata dia sudah masuk area demand-nya ini. Namun tidak masalah, saya pribadi ini tidak masalah. Kita tunggu dulu perbentukan strukturnya seperti apa di sini. Tapi ya kalau seandainya teman-teman ingin pegang barangnya untuk jangka medium term, ya teman-teman bisa beli di area-area ini. Teman-teman masih bisa mulai akumulasi di area-area ini gitu. Karena untuk secara valuasi INKP ini sendiri masih menarik gitu. Oke, jadi untuk INKP mungkin secara price action juga masih menarik. Kemungkinan target terdekatnya dia akan kejar area channel trendline-nya nih, sekitar 8.100 sampai 8.150. Selanjutnya kita akan bahas saham BMTR. Untuk BMTR di sini teman-teman perhatikan dia secara momentum dia naik sudah berapa persen ya 2 hari ini.
Kita lihat dulu untuk kenaikannya. Dia sudah hampir naik 50%, teman-teman. Jadi sebenarnya sangat riskan kalau teman-teman ingin coba entry di harga sekarang ya, sangat sangat riskan. Saya berharap teman-teman tuh jangan sampai FOMO gitu. Jangan sampai FOMO ini sebenarnya dia sudah dekat-dekat area resistennya, teman-teman. Dia sudah dekat area-area resistennya. Jadi ya sangat berisiko untuk teman-teman FOMO gitu. Kalau seandainya teman-teman masih pertimbangkan untuk entry, saya ingin katakan kepada teman-teman, hiraukan aja saham ini. Terlepas besok dia masih mau naik atau enggak. Karena teman-teman harus pikirkan risikonya terlebih dahulu. Jangan pikirkan, oh hari ini dia naik 25%, besok besar kemungkinan naik 25%. Itu yang bikin teman-teman tuh nggak mendapatkan apa-apa nanti di marketnya gitu. Karena yang kita butuhkan tuh bukan masalah seberapa kencang dia naik, enggak. Tapi yang kita butuhkan tuh konsistensi kita profit di market, teman-teman. Konsistensi kita profit itu di market. Jadi ya teman-teman, saya berharap tuh jangan termakan FOMO-nya, karena di sini dia naiknya udah sangat signifikan. Kalau seandainya teman-teman udah ngerti bagaimana cara mengukur historic ratio, teman-teman sudah mengerti bagaimana caranya untuk membataskan risiko teman-teman, ya nggak masalah. Namun kalau seandainya teman-teman yang belum berani rela cut loss, nggak ngerti bagaimana mengukur risiko, saya ingin katakan jangan coba entry di saham yang udah naiknya sangat signifikan seperti ini. Lebih baik kita pikirkan resikonya daripada teman-teman pikirkan dia masih mau naik apa enggaknya gitu. Oke, jadi itu aja untuk BMTR. Selanjutnya kita akan bahas saham film. Ini saham sangat banyak kita bahas ya, jadi maaf apabila saya bahasnya cukup singkat dan tidak semaksimal mungkin. Jadi setidaknya saya harapkan ada informasi yang bisa teman-teman dapatkan melalui apa yang saya sharingkan di video-video ini. Nah, untuk film sendiri di sini saya sudah dulu ini. Di sini teman-teman perhatikan sesuai area yang telah kita tandakan, dia masuk area key level pentingnya dan dia kembali build ke atas gitu. Jadi di sini teman-teman bisa tandakan aja. Nah, bisa tandakan seperti ini. Dengan kondisi yang sekarang, tandanya film itu kemungkinan besar bisa jadi tektok di area ini gitu. Jadi kalau seandainya dia tidak break di atas 2860, ya dia masih akan coba tektok di area ini. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, tunggu dia break 2860 dan ini adalah area demand kita gitu. Jadi untuk stop lossnya cukup di bawah 2760 gitu. Kalau seandainya dia mampu break di atas 2860. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, perhatikan apakah dia break di atas 2860 atau dia berada di area 2360 sampai 2250 gitu. Nah, kalau seandainya dia turun ke bawah di sini, ini adalah area yang bagus untuk teman-teman entry. Tapi untuk stop lossnya cukup di bawah 2250. Kalau seandainya dia break di bawah 2250, teman-teman jangan coba tahan sahamnya. Karena ketika dia break di bawah 2250, tandanya dia ada potensi untuk reverse dari tren momentum bullishnya ini ke tren bearishnya gitu. Oke. Jadi itu untuk film. Selanjutnya kita akan bahas saham Arto, teman-teman. Di sini saham Arto dia secara momentum dia mulai build ke atas ya. Dia mulai build ke atas. Kita lihat di sini teman-teman, dia dari trend bearishnya dia drop di sini dia mencoba membuat suatu pola. Sebenarnya di sini dia membuat suatu pola rising wedge ya. Dia telah membuat rising wedge dan dia telah selesaikan polanya dan kembali build ke atas gitu. Dia telah membuat build ke atas. Di sini kita tandakan ini adalah area bottoming dia. Ini terlihat jelas area demand-nya dan dia telah build ke atas. Kita lihat ini adalah area swing low dia. Kita buat petahnya, teman-teman. Kita tandakan seperti ini. Ini adalah swing low dia. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Arto ini, teman-teman bisa lakukan. Kita ukur dulu untuk resikonya sebentar ya. Kita lihat dulu resikonya supaya teman-teman entry-nya tuh tahu gitu berapa besar resiko yang harus teman-teman pertimbangkan gitu. Nah, untuk kita lihat dulu di 10.300 stop loss-nya berapa persen. Nah, untuk Arto sendiri teman-teman perhatikan, kita ambil toleransi sampai stop loss-nya 5% ya kita buat. Nah, jadi untuk entry-nya teman-teman perhatikan bisa di 10.300 teman-teman. Jadi kalau seandainya dia mencoba retrace ke area-area ini, teman-teman bisa entry di saham Arto ini gitu, baru teman-teman bisa follow the trend-nya. Besar kemungkinan Arto ini dia akan kejar. Kita lihat dulu areanya
Oke, nah 12.400 teman-teman. Besar kemungkinan dia akan kejar 12.400 nih. Tidak, dia akan kejar area ini. Dia akan kejar area ini 12.400 gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di Arto, teman-teman bisa lakukan, perhatikan area stop loss kita cukup di bawah swingnya di level harga 9.800. Oke, Arto sih masih menarik. Arto masih menarik. Sekarang teman-teman bisa, yang paling penting adalah bagaimana teman-teman ukur resikonya. Kalau seandainya teman-teman entry di open market besok, stop lossnya sekitar 7%. Sekarang bagaimana teman-teman bisa memanage resikonya aja, teman-teman. Gitu. Secara structure sih masih menarik. Sekarang kembali ke teman-teman bagaimana metode teman-teman untuk entry di saham Arto ini aja, gitu. Oke? Itu untuk Arto. Selanjutnya kita akan bahas saham BBYB. Kita lihat saham BBYB. Untuk BBYB, teman-teman perhatikan di sini dia cukup menarik, teman-teman. Cukup menarik kalau teman-teman perhatikan di sini, kita tarik channel trendline-nya seperti ini. Ya kan? Kita tarik channel trendline-nya seperti ini, dia telah break. Dia mencoba build ke atas. Dan di sini terlihat jelas juga ini adalah swingnya. Kita lihat untuk stop loss-nya dia di bawah swingnya ada berapa persen? Sekitar 7% juga, sama seperti Arto. Kalau seandainya kita lihat, nah untuk entry sebenarnya ini menarik, teman-teman. Untuk entry dia masih menarik untuk di saham BBYB ini sendiri. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham BBYB 1290 atau 1300, kita kasih toleransi masih menarik untuk teman-teman entry. Ini masih menarik secara price action. BBYB masih menarik, teman-teman. Yang penting stop loss sendiri cukup close di bawah 1235. Kita lihat di sini kalau seandainya teman-teman entry di 1320, saya sih berharap dia masuk ke area demand kita baru menarik sih. Stop lossnya sekitar 7,5%, sangat cukup gede. Jadi sekarang bagaimana teman-teman bisa mengukur risiko teman-teman aja. Untuk TP-nya setidaknya ada di area gap 1555 ini. Jadi untuk untuk BBYB ketika dia masuk ke 1300 sampai 1250, ya teman-teman bisa entry di saham Arto untuk BBYB ini sendiri. Untuk stop loss di level harga 1225. Oke? Jadi untuk BBYB seperti itu. Kita akan pantau saham ini besok. Kalau seandainya dia swing ke bawah, kita akan coba entry di saham BBYB ini. Selanjutnya kita lihat sebentar ya. Ada saham BBYB, sebentar kita lihat. Ada Bird ya, Tebik Bird Agro. Tebik. Kita lihat saham Tebik. Untuk Tebik di sini teman-teman perhatikan, kita lihat dulu. Nah, untuk Tebik sebenarnya harganya belum kemana-mana, teman-teman. Harga saham Tebik ini dia belum kemana-mana, dia masih ranking ya di area-area ini. Jadi di sini juga dia telah kena area-area resistennya. Dengan kondisi saham yang seperti ini, saya hanya katakan kepada teman-teman beli di support, jual di resisten aja, teman-teman. Karena secara major trendnya saham ini terlihat jelas masih sideways gitu, masih sideways. Dengan harga yang sekarang saya tidak rekomendasi untuk teman-teman entry gitu. Saya tidak rekomendasi teman-teman entry. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, ya entry lah di level harga setidaknya 2.900 gitu. Entry. Kalau seandainya dia masuk, ya sekalian di harga 2.800 untuk saham Tebik ini sendiri. Karena untuk analisa nggak perlu terlalu banyak analisa dan terlalu banyak beretorika kita di sini. Karena teman-teman perhatikan, ya dia masih sideways sih, masih sideways. Jadi ya teman-teman mau entry, saya sarankan wait and see aja gitu. Oke, itu untuk Tebik. Selanjutnya Sunbird. Kita lihat Sunbird. Sorry. Untuk Bird sendiri, teman-teman perhatikan di sini dia build ke atas sama seperti saya kemarin kalau nggak salah ada nasabah juga nanya ke kita, untuk entry tidak bagus untuk entry karena dia masih sedang dekat di area-area resistennya. Bahkan saya katakan kepada beliau, ini justru teman-teman kalau ada barang di area bawah ya teman-teman bisa TP gitu, teman-teman bisa lakukan take profit karena dia secara tren itu belum kemana-mana, teman-teman. Dia masih belum kemana-mana. Jadi dengan kondisi price action yang seperti ini,
kita tunggu dulu structure barunya terbentuk seperti apa gitu. Mending kita tunggu dia mampu break di atas 1880 ini. Baru kita bisa pertimbangkan bagaimana untuk entry di Sunbird ini. Dengan kondisi sekarang, saya lebih prepare katakan kepada teman-teman wait and see aja. Oke, itu untuk Bird. Selanjutnya saham terakhir yang ingin kita bahas ada saham agro. Untuk saham agro, teman-teman perhatikan dia masih berada di resistennya juga ya. Dia masih berada di resistennya, jadi belum kuat mampu break. Jadi seperti yang kita lakukan seperti biasa, kita menunggu seperti biasa. Kita menunggu structure barunya terbentuk seperti apa, baru kita pertimbangkan untuk entry di saham agro ini. Kalau seandainya dia break, itu menjadi suatu hal yang bagus untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Jadi di sini dia membentuk suatu base, jadi kita harapkan ketika dia membentuk suatu base seperti ini, dia mampu break di atas 865 teman-teman. Dia mampu break di atas 865, baru kita bisa pertimbangkan untuk entry di saham agro ini sendiri. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, ya teman-teman bisa lakukan buy on weakness di saham agro ini. Yang penting perhatikan ketika dia masuk area 820, teman-teman bisa entry di saham agro ini untuk stop lossnya cukup di bawah 805. Kalau seandainya dia break di bawah 805, ya teman-teman bisa keluar dulu untuk saham agro ini sendiri. Namun ya kenapa ini dekat area supportnya teman-teman, ini support minornya ya, teman-teman harus tahu ini support minornya gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman mau coba buy on weakness, ya teman-teman bisa lakukan di level harga 820 sampai 815. Untuk stop lossnya cukup di area 800. Jadi harganya ketika break dan close di bawah 805 misalnya di 800, ya teman-teman wajib buang dulu saham agro ini sendiri gitu. Oke, mungkin itu aja analisa kita untuk agro. Dan mungkin ini aja saham-saham yang kita bahas di video kali ini. Sangat banyak sahamnya, jadi saya harapkan apa yang saya bahas di video kali ini teman-teman dapatkan informasinya dan mengerti apa yang saya sampaikan gitu. Jadi saya pahami bahwasanya yang saya analisa sahamnya tidak maksimal karena sahamnya sangat banyak teman-teman. Sangat banyak. Untuk memaksimalkan suatu analisa kita butuh setidaknya 20 menit untuk menganalisa satu saham secara optimal gitu. Namun karena begitu banyak saham yang kita bahas, tidaknya teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan melalui video kali ini untuk saham-saham yang teman-teman kita request gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam entrepreneur.